Selamat pagi Tribuners, kembali lagi dengan saya Iga Almira pada segmen Tamu Tribun. Dan pada episode kali ini kita masih bakal ngomongin politik lagi nih. Karena saat ini saya sudah bersama dengan Pak Suardi Kasman selaku Sekretaris Partai Umat Maluku Utara. Apa kabar Pak? Kabar baik. Alhamdulillah. Nah Tribuners, Partai Umat ini merupakan salah satu partai yang baru saja diresmikan ya Pak ya, sekitar tahun 2021. Nah masih baru sekali, berarti Partai Umat ini baru pertama kali dong untuk... Baru pertama kali ikut konsultasi ya. Oke, pemilu 2024. 2024. Oke, jadi Partai Umat baru saja diresmikan dan pemilu 2024 merupakan pemilu pertama oleh Partai Umat. Nah, Pak Suardi, mungkin sebelum kita masuk ke penguatan konsolidasi bacaleknya Partai Umat, mungkin Pak Suardi boleh ceritakan sedikit lah sejarah dari Partai Umat ini yang sebelumnya diresmikan pada tahun 2021. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk sejarah Partai Umat ini adalah awalnya dari Amin Rais. Amin Rais. Karena kita tahu Amin Rais itu adalah tokoh reformasi, beliau masih mempunyai Partai Amanat Nasional. Kebetulan saat itu beliau bertentangan dengan Ketua Umum Partai PAN, Zulkifli Hasan. Konsepnya bertentangan dengan Amin Rais, maka disitulah beliau keluar. Beliau keluar meninggalkan PAN dan beliau memikirkan satu mindset untuk demi bangsa dan negara ini, makanya beliau mendirikan partai baru, yaitu Partai Umat. Untuk beliau mendirikan Partai Umat ini, dengan memberikan nama Partai Umat ini adalah partai yang berasaskan Islam, rahmatan lil alamin. Kemudian partai ini menerima siapa saja. Siapa saja. Nah, itu adalah sejarah. Kemudian Partai Umat ini adalah ketika mau membentuk menjadi partai, beliau sudah memberikan mandat di daerah-daerah sebagai ketua partai untuk lolos di 2 lembaga. Makanya kami bekerja keras untuk bagaimana lolos di 2 lembaga itu, yaitu di Menkumham dan KPU. Nah, sekarang di 2 lembaga ini kami sudah lolos. Kami sudah lolos gitu. Jadi sudah akhirnya resmi bisa menjadi peserta pemilu 2024. Iya. Oke. Nah, sebelumnya itu kan tidak lolos ya, Pak ya? Kalau awalnya itu untuk menjadi peserta pemilu 2024 itu gimana tuh, Pak? Sebelumnya tidak lolos itu adalah pengumuman hasil dari KPU ya, KPU RI. Ketika pengumuman resmi itu Partai Umat dinyatakan tidak lolos. Itu resmi, ya resmi tidak lolos. Itu kami sebagai kader partai di daerah trauma juga. Kenapa? Karena kami bekerja selama 1 tahun ini bersusah payah, bekerja dengan modal semangat, tapi begitu pengumuman KPU kami nyatakan tidak lolos, memang kami trauma. Tapi semangat politik, iman politik kami tidak luntur. Begitu partai dinyatakan tidak lolos, kami keburu juga. Kami ditawari, masuk ke partai ini. Justru itu saya instruksikan kepada seluruh ketua dan DPD sekretaris Maluku Utara. Saya bilang, andai kata ada orang membujuk kamu untuk partai lain, jangan dulu. Karena ini masih kita menunggu keputusan seperti apa, walaupun kita sudah dinyatakan tidak lolos. Tapi syukur alhamdulillah iman politik mereka tidak luntur dan sampai bertahan. Kemudian kami secara tegas protes masalah ini. Untuk itu DPP Partai Umat mengambil satu sikap yang jelas untuk memproses masalah ini dengan memanggil pengacara seperti Denny Indrayana sebagai pemegang masalah ini. Maka di situ KPU dengan Bawaslu meminta mediasi ulang. Mediasi ulang ini adalah karena kami tidak lolos itu di 2 daerah, 2 provinsi, yaitu Sulut dan NTT. Mediasi ulang itulah hasilnya baik. Hasilnya baik itulah kemudian dilaporkan ke KPU dan KPU
menyatakan resmi Partai Umat dan lolos, ya gitu. Lalu akhirnya dinyatakan lolos tuh apa tuh yang dilakukan oleh Partai Umat tuh sampai akhirnya betul-betul resmi menjadi peserta pemilu 2024? Ya, dinyatakan lolos berarti sudah sah. Kita sudah melakukan berbagai hal, masalah politik, masalah konsolidasi, sudah sah karena KPU sudah resmi menyatakan Partai Umat lolos, dan kami diberikan nomor adalah 24 sesuai dengan pendiri Partai Umat tanggal 24 juga gitu. Nah, akhirnya Partai Umat kan resmi nih menjadi peserta resmi. Nah, sejauh ini apakah Partai Umat sudah siap untuk bertarung di pemilu 2024? Ya. Gimana tuh kesiapannya tuh? Kalau persoalan siap, ya memang Partai Umat itu siap. Ya. Siap lahir dan batin, gitu. Artinya Partai Umat ini adalah partai baru, ya, partai baru. Dia lahir dalam kondisi di demokrasi yang penuh dengan tantangan dan dinamis. Ya. Dengan tantangan seperti ini, Partai Umat lahir untuk menghadapi pemilu di 2004 ini. Partai Umat optimis menang. Nah, untuk itu, terus kami ini adalah partai baru mendapat ujian yang sangat berat, mendapat ujian yang sangat berat. Kenapa? Karena medan yang harus ditempuh adalah medan yang penuh dengan risiko. Kenapa? Kami berhadapan dengan partai-partai yang sudah eksis, partai-partai yang sudah mapan dengan memiliki akar rumput yang sudah kuat. Bagaimana kehadiran kami di situ? Ini merupakan satu tantangan berat bagi Partai Umat. Tetapi semua ini Partai Umat tidak gentar. Tidak gentar sedikit pun. Karena Partai Umat punya jiwa besar untuk menerobos parliamentary threshold agar Partai Umat mendapat boarding untuk menuju Senayan. Ya. Nah, kita sekarang ngomongin tentang penguatan konsolidasi bacaleknya Partai Umat. Nah, untuk sejauh ini di 10 kabupaten kota, baik di provinsi juga, untuk bacalek DPRD sudah berapa banyak nih yang lolos Partai Umat? Sebelum saya jawab situ masalah konsolidasi, ya. Kami saat ini DPP memerintahkan untuk konsolidasi. Konsolidasi itu ada 2 dimensi yang kami lakukan. Konsolidasi internal dan konsolidasi eksternal. Konsolidasi internal itu adalah penguatan struktur mulai dari DPW, DPD sampai cabang sampai tingkat desa. Itu adalah penguatan struktur partai. Kemudian konsolidasi eksternal itu adalah mengarah ke konsolidasi vertikal dan horizontal. Itu kami turun di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana kami memperkenalkan partai ini di hadapan masyarakat? Karena kami adalah partai pendatang baru. Justru itu kami berupaya keras bagaimana memberikan pencerahan, memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat agar mereka tahu apa itu Partai Umat. Nah, untuk maju, untuk pertanyaan seperti sudah berapa banyak caleg yang ada di Partai Umat. Nah, Partai Umat membuka diri. Membuka diri dalam arti Partai Umat mendaftar secara terbuka, memanggil putra-putri terbaik negeri ini untuk silakan masuk lewat pintu Partai Umat, ya, Partai Umat. Nah, Partai Umat ada punya mekanisme. Kalau masalah pemilu, kalau di DPP itu dibentuk satu badan ad hoc. Kalau di DPP itu PKPPN, Komite Pemenang Pemilu Nasional, turunnya ke DPW, Komite Pemenangan Pemilu Wilayah, turun lagi di DPD dan Kabupaten Kota, Komite Pemenangan Pemilu Daerah. Komite-komite ini merupakan badan ad hoc menangani khususnya pemilu. Nah, sementara ini tugas pertama adalah divisi penerimaan pencalekan dini. Nah, itu divisi. Ya. Divisi-divisi juga ada divisi kampanye, divisi logistik, dan divisi monitoring dan evaluasi. Divisi ini mereka belum bekerja. Divisi yang bekerja sekarang adalah divisi penerimaan pendaftaran. Ya, sekarang jalan. Nah, untuk kabupaten kota, masalah caleg yang terdaftar itu hampir sudah memenuhi kuota semua. Oke, berapa tuh Pak?
sesuai dapil ya, sesuai dapil. Jadi dapil-dapil ini mereka sudah terisi karena hasil dari caleg-caleg yang akan kami terima sebagai wilayah ini, kami terima di daerah, akan kami melaporkan ke Rakernas nanti. Rakernas nanti. Sedangkan untuk wilayah, di wilayah itu baru sekitar 50% untuk provinsi. Ya, gitu. Oke. Nah, itu untuk Bacalek DPRD. Ya. Kabupaten kota Kabupaten maupun kota. Provinsi Maluku Utara. Nah, sekarang kita ke Senayan nih Pak. Iya, ke Nah, Senayan. katanya Partai Umat ini akan jagokan Ketua DPW Partai Umat sendiri Maluku Utara ya, Abdurrahim Fabanyo untuk ke Senayan untuk Bacalek DPR RI. Betulkah itu Pak? Oh iya, karena Bacalek DPR ini adalah Bacalek yang khusus ya, khusus. Kami tidak sembarangan untuk memilih orang untuk main-main calon saja, tapi Abdurrahim Fabanyo adalah tokoh yang tidak diragukan lagi menurut kami. Katanya Pak Abdurrahim Fabanyo juga salah satu pendiri Partai Umat. Iya, iya. Untuk saya bahas masalah pencalekan dulu ya. Abdurrahim Fabanyo itu adalah perintah dari DPP untuk beliau calon DPR RI. Itu perintah DPP. Ya, makanya beliau siap. Itu merupakan amanat yang diberikan oleh beliau, suatu amanat yang berharga yang beliau akan jalankan. Sementara ini baru satu, Abdurrahim Fabanyo. Sedangkan yang tadi, beliau juga salah satu pendiri yang memang. Kalau untuk mendirikan partai itu, bukan saja tokoh-tokoh yang ada di Jakarta, tapi tokoh-tokoh yang berpengaruh di daerah. Oleh sebab itu, Profesor Dr. Amin Rais memberikan sebuah kehormatan kepada seluruh yang diberikan mandat oleh Amin Rais yang tempo itu, diberikan mandat seluruh Indonesia untuk ke 34 provinsi itu, semuanya berjumlah 90 orang pendiri partai. Salah satunya adalah Ketua DPW Partai Umat Provinsi Maluku Utara, yaitu Bapak Abdurrahim Fabanyo SMSI. Mereka ini diberikan amanah, diberikan kehormatan sebagai pelaku sejarah untuk berdirinya Partai Umat, begitu. Oke, menarik sekali perbincangan kita dengan Pak Suhardi dari Partai Umat Maluku Utara. Dan sebelum saya menutup tamu Tribun pada hari ini, mungkin Pak Suhardi ada closing statement untuk Tribuners sekalian. Silakan Pak. Baik, untuk closing statement ini saya memberikan satu ilustrasi bahwa Partai Umat ini adalah partai baru, partai yang punya jiwa besar untuk menang di parlemen. Buat apa kami bersusah-susah mendirikan Partai PAN, Partai Umat, lalu kami di luar pagar. Jadi keinginan Partai Umat itu adalah bagaimana memproduk orang-orang itu untuk duduk di parlemen sana, untuk mereka mengambil kebijakan di dalam. Karena makna yang terkandung dalam parlemen itu adalah bicara atau bersuara. Ini Partai Umat menginginkan agar Partai Umat juga bersuara di parlemen, membuat kebijakan-kebijakan agar Partai Umat ini adalah sebagai tagline melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Supaya saya juga menghimbau kepada masyarakat, marilah melihat Partai Umat ini dengan kacamata yang bersih, jangan memakai kacamata yang gelap, agar Partai Umat ini hadir di tengah-tengah masyarakat, membawa kemaslahatan yang baik di semua ceceran manusia gitu. Oke, nah sukses terus Pak. Sukses, Partai terima Umat, kasih. karena baru saja ini diresmikan pada tahun 2021, merupakan partai yang masih muda sekali, tetapi semoga bisa seperti yang diharapkan oleh Pak Suhardi tadi. Sukses terus Pak. Oke Tribuners, mungkin itu saja obrolan kita dengan Partai Umat dengan Pak Suhardi Kasman pada pagi hari ini, dan semoga informasi ini bermanfaat untuk Tribuners. Saya Igal Mira, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Oke, baik Pak. Terima kasih. Ya.